Ya, selamat hari Minggu anak-anak semua di rumah. Kita masih ibadah secara online, di mana kita sama-sama bisa beribadah di mana saja. Adik-adik berada, baik di rumah, mungkin ada yang di kamar, mungkin ada lagi liburan di tempat lain. Ya, semuanya tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam ibadah kita. Semuanya sama-sama bangkit diri. Kita nyanyikan dalam Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus, dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempunyai Allah yang ajaib, satu-satunya Allah yang benar, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Engkaulah yang perkasa memberikan keajaiban atas kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu di mana saja mereka berada, Engkau yang berikan kesungguh-sungguhan dalam ibadah, dan juga kiranya apa yang mereka dapatkan, mereka percaya dan mereka dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang bertata atas kehidupan anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita sama-sama lanjutkan pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Yesus sayang semua. Semuanya pakai gerakan, berarti bangkit berdiri kembali. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak,
kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Iya. Jadi Tuhan Yesus dikenal sebagai Allah yang penyayang. Ya, Dia menyayangi semua orang. Ya, terutama kita juga harus menyayangi orang tua. Karena Tuhan Yesus juga menyayangi orang tua kita. Siapa orang tua kita? Papa dan mama. Mungkin ada yang kurang sebenarnya. Opung. Ya, tapi Tuhan Yesus sayang semuanya. Sayang siapa yang kita sayangi juga. Haleluya. Kita lanjutkan bersama Yesus. Bersama Yesus. Boleh bangkit, ya, boleh duduk kembali anak-anak. Kita tepuk tangan saja. Yesus lakukan percaya bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya, kita punya Allah yang ajaib. Ajaib itu mampu melakukan apa yang tidak manusia lakukan. Ya, manusia bisa menyembuhkan, tetapi manusia tidak bisa membuat mujizat. Ya, tapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan apa juga yang menjadi penyakit kita, masalah-masalah kita. Tuhan bisa membuatnya menjadi ya apa yang bisa sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, kalau kita punya Allah, kita harus membawa Allah itu atau Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dengan cara kita berdoa. Mungkin sekarang apa yang menjadi kesusahan orang tua, kita doakan. Supaya Tuhan juga bisa membalikkan semua keadaan kita. Ya, haleluya. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Allah itu baik. Diri. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik kuasanya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik kuasanya. God is a good, God is a good, God is a good, is a good to me. God is baik. Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, bager nangge api. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik kuasanya. Ya, kita punya Allah yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bisa memberikan kepada kita
kekuatan. Bisa memberikan kepada kita apalagi adik-adik? Oh, berkat, kesehatan, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling baik daripada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan belas kasihan, kemurahan kepada kita. Buktinya apa? Wah, sekarang kita masih bisa berbuat dosa, tetapi Tuhan tidak menghukum kita, malah mengampuni kita. Ya, jadi kita harus bangga punya Allah yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti. Kita angkat tangan kanan kita. Di surga nanti, bukan ingat Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sama-sama kita berdoa, semuanya ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin pikiran kami, pendengaran kami, sampai hati kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa si jahat yang mau mengganggu hati kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk adik-adik semuanya. Ya, kita seperti biasa, kalau ada ibadah sekolah minggu, siapkan buku tulisnya ya, untuk mengisi absen sekolah minggu. Anak-anak diminta untuk menulis khotbah tiap minggu. Kira-kira susah apa gampang? Wah, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Nah, yang bilang gampang itu kalau hatinya sudah mau atau siap ya. Ada kerinduan, ada juga tanggung jawab. Ya, dan semua yang sudah dicatat dikirimkan kepada Kak Juliana. Ya, kita tulis temanya. Ya, temanya kita lihat bagaimana iman seorang perwira. Iman seorang perwira. Itu di dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Matius 8 ayat 5 sampai yang ke-13 ya. Matius 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Semuanya di dalam ya, kalau Abang Ipan atau Om Ipan di dalam Matius ya, semuanya ya, berurutan. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Temanya iman
seorang perwira. Kita baca bersama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, kita sedikit-sedikit ya bacanya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Yesus masuk ke daerah apa di sini? Adik-adik bisa baca di ayat yang kelima, daerah Kapernaum. Ya, itu di wilayah Galilea. Ada seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kira-kira perwira ini jabatan yang rendah atau jabatan tinggi? Jabatan rendah atau tinggi? Iya. Perwira ini jabatannya tinggi. Kalau adik dengar jabatan tinggi, biasanya orang kaya atau orang miskin? Wah, orang kaya. Punya kedudukan. Orang apa namanya ini? Orang hebat. Kalau sekarang jenderal. Kalau sekarang apa adik-adik? Jenderal. Wah, pokoknya sudah pangkatnya tinggi. Nah, jenderal ini memohon kepada Tuhan Yesus supaya di sini ada hambanya terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Kalau dalam Injil lain dikatakan bahwa hambanya ini sakit hampir mati. Sakit hampir apa? Sakit hampir mati. Nah, makanya perwira ini datang kepada Tuhan Yesus karena dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit, dapat membangkitkan orang yang mati juga. Wah, hebat ya. Hebat Tuhan Yesus ini ya. Jadi dapat menyembuhkan. Karena sakitnya ini sakit yang parah. Kalau disebut sakit yang parah ini berarti hamba ini sudah dibawa ke berbagai macam tabib atau dokter. Tapi dokter tidak bisa menyembuhkan orang ini. Ya, tidak bisa menyembuhkan orang ini. Sehingga semakin parah penyakitnya, semakin tidak bisa disembuhkan, sampai hampir mati. Di sini lumpuh. Ya, kalau disebut sakit lumpuh, berarti kalau sekarang apa ya? Stroke ya. Stroke. Kalau sekarang stroke. Ya, mungkin kalau dulu ya bisa jadi stroke juga. Sakit lumpuh. Hampir mati. Ya. Jadi Tuhan Yesus didatangi oleh seorang siapa tadi? Perwira. Perwira jabatannya tinggi, ya. Tetapi karena perwira ini punya iman. Nah, di sini ya, perwira ini punya iman, makanya datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang bukan buat dirinya sendiri, tetapi buat hambanya.
buat hambanya. Jadi begitu baik perwira ini ya, dia peduli kepada hambanya. Kalau sekarang, kira-kira kalau kita biasanya peduli sama siapa sih? Biasanya orang tua. Bisa kita peduli. Peduli sama siapa lagi? Biasanya sama opung, sama saudara kita. Nah, di sini seorang perwira yang hebat, dia peduli kepada hambanya. Wah, hebat sekali ya perwira ini, karena dia mementingkan kepentingan orang lain juga. Apalagi kepentingan saudaranya, dia pasti akan juga berkorban ya. Jadi seorang perwira ini seorang yang hebat, tetapi hatinya mau melihat seorang hamba atau bisa disebut orang yang rendah kedudukannya, dia mau perhatikan. Kita baca lagi di ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, jadi iman dari perwira ini begitu hebat. Begitu hebat. Karena dia percaya lewat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sepatah kata saja, kalau itu dari Tuhan, bisa membuat keajaiban. Bayangkan, seisi dunia ini dibuat oleh perkataan Tuhan. Apa itu perkataan Tuhan? Yaitu firman. Nah, makanya adik-adik harus banyak mendengar firman Tuhan. Karena itu adalah perkataan dari Tuhan ya. Dia percaya kalau yang dikatakan Tuhan Yesus yang ada di dalam mulutnya dikeluarkan, itu bisa membuat keajaiban sehingga hambanya itu bisa sembuh. Ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, jadi iman dari perwira ini begitu tinggi. Dia percaya kepada satu patah perkataan Tuhan. Wah, bayangkan ya. Di sini kalau disebut semua orang Israel, wah, murid-muridnya juga termasuk. Jadi iman murid-murid kalah sama iman seorang perwira ini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, jadi kita bisa lihat apa yang membuat perwira ini bisa ditolong oleh Tuhan. Ya, apa yang bisa membuat perwira ini ditolong oleh Tuhan? Yang pertama, perwira ini rendah hati. Coba kita lihat gambarnya. Ya, kalau orang datang kepada Tuhan,
dia pasti akan sujud kepada Tuhan, yang memohon kepada Tuhan. Ya, dia memohon kepada Tuhan. Walaupun dia seorang yang hebat, perwira ini, dia tetap merendahkan hati kepada Tuhan. Ya, karena di sini seorang perwira ini memohon kepada Tuhan. Dan menyebut Tuhan itu apa di ayat yang ke-6? Tuhan. Nah, menyebut Tuhan itu Tuhan. Nah, jadi ada banyak sebutan Tuhan, ya, sebutan kita kepada Tuhan. Yang pertama, wah, Bapak. Biasanya anak kepada Bapak hubungannya apa biasanya? Wah, minta-minta saja. Pak, minta ini, Pak. Pak, minta ini, Pak. Nah, itu biasanya anak-anaknya. Kan Tuhan Bapa yang baik. Rabi. Ada yang menyebut Tuhan itu Rabi. Rabi itu guru. Ada yang menyebut Tuhan itu apa lagi? Tabib. Itu saat kita dalam keadaan yang susah. Tetapi perwira di sini menyebut Tuhannya itu menyebut Tuhan Tuhan. Mengapa? Ya, karena dia adalah di sini dia mengaku bahwa dia adalah seorang hamba. Wah, hebat sekali ya. Jadi walaupun kedudukannya tinggi anak-anak, mungkin pangkatnya yang paling tinggi, jenderal, tapi dia bisa merendahkan hati. Adik-adik, kepada Tuhan juga harus hormat. Seperti kepada Tuan atau bos. Seperti kepada Tuhan. Ya. Apalagi yang kedua, mengapa perwira ini ditolong? Ya, karena dia datang, kedua, karena dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin sebelumnya dia sudah datang ke dokter, ke tabib, ke siapapun mungkin, ya, untuk membawa, untuk bisa sembuh dari penyakit seorang hamba ini. Ya, tetapi karena mungkin keadaannya semakin sukar, semakin sulit, bahkan sakit terus. Kalau dikatakan dalam Injil lain disebut hampir mati. Wah, sudah tidak ada lagi harapan. Makanya dia saat itu, perwira itu berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, perwira ini datang kepada Tuhan, artinya mengandalkan Tuhan. Nah, mungkin saat-saat itulah tidak berdaya lagi hambanya itu. Makanya perwira ini datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan, ya. Adik-adik, sekarang mungkin kita belum ada masalah. Tapi kita melihat orang tua kita mungkin aja ada masalah. Nah, seperti perwira ini, kita bisa mendoakan orang lain juga. Adik-adik bisa mendoakan orang tua, bisa mendoakan guru-guru di sekolah. Adik-adik jangan ikuti yang salah. Kalau kita mendengar teman kita menjelek-jelekkan guru, memaki-maki guru, wah, kalau sekarang makin banyak orang dengar itu, wah, bagaimana sekolah ini? Ibadah online terus, dimaki-maki gurunya, dimaki-maki sekolahnya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Karena keadaan hari-hari ini begitu tidak memungkinkan untuk kita sekolah. Nah, adik-adik jangan hina guru. Jangan hina siapapun juga. Itu bukan karakter dari orang-orang percaya atau anak Tuhan. Tapi kita harus punya
kasih. Kepada guru di sekolah kita harus punya kasih. Doakan guru kita supaya Tuhan beri hikmat, bisa mengajar kita. Doakan orang tua. Mungkin ada yang sakit. Siapa? Mungkin opung, saudara kita, adik-adik, tugasnya di sini seperti perwira. Kita mendoakan orang lain. Itu contoh-contoh orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Contoh-contoh orang yang punya iman yang kuat. Dia bukan hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi mendoakan orang lain juga. Adik-adik mau? Nah, kita bisa berdoa kepada orang lain. Ada orang lain sakit, ada orang lagi ada masalah, ada mungkin orang lagi sempet hampir mati. Nah, kita doakan semua. Apalagi sekarang masa-masa corona, banyak orang dalam ketakutan. Nah, kita doakan kalau kita diizinkan Tuhan terus dalam keadaan sehat, kita doakan mereka yang sakit. Ya, amin adik-adik. Ya, abang juga kemarin ada orang yang tidak sengaja dia minta doa kepada semua orang. Ya, abang juga doa. Walaupun abang itu tidak kenal orang itu. Ya, semuanya harus mulai sekarang belajar berdoa bagi siapapun, bagi orang, bagi kita, bagi siapa yang kita kenal, mungkin bawaan kita, sampai yang paling tinggi adalah kita berdoa buat musuh kita. Ya, musuh ini bukan artinya kita memusuhi orang, tetapi mungkin kita dirugikan oleh orang sampai kita berkata, aduh, itu orang jahat. Ya, nah, kita berdoa sampai kepada orang yang menjahati kita. Ya, yang ketiga, mengapa perwira yang ditolong oleh Tuhan? Yang ketiga, karena iman perwira ini besar. Iman perwira ini besar. Sehingga Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percayai atau imani. Wah, adik-adik senang gak kira-kira kalau Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Jadilah seperti yang engkau doakan. Wah, adik-adik bahagia sekali. Ya, adik-adik tahu gak iman itu apa? Nah, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya percaya sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang kita harapkan atau doakan. Dan keyakinan akan hal atau perkara-perkara yang tidak kelihatan. Artinya yang tidak kelihatan itu yang belum terjadi. Nah, itulah iman. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan atau doakan. Nah, jadi sekarang harus minta iman kepada Tuhan. Yang bisa memberi iman hanya Tuhan Yesus, ya. Adik-adik sekarang belajar berdoa kepada Tuhan. Belajar kita meminta iman kepada Tuhan. Belajar kita bisa mendoakan orang lain juga. Ya, doanya tidak perlu susah-susah, tidak perlu panjang-panjang. Doa orang yang benar itu tidak usah terlalu panjang-panjang, tidak bertele-tele. Adik-adik, bahasa adik-adik sendiri saja. Ya, bahasa adik-adik sendiri saja. Misalnya kalau kita punya orang tua yang lagi sakit, oh Tuhan Yesus sembuhkan orang tua saya, bapak saya atau ibu saya yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, contoh seperti itu. Ya.
kita belajar seperti perwira ini. Dia punya iman yang besar. Dia bisa rendah hati dan juga mengandalkan Tuhan. Ya, kita nyanyikan saja dalam Yesus. Ya, mungkin orang tua kita sedang dalam keadaan masalah. Adik-adik doakan. Adik-adik bisa doakan orang tua. Mungkin kakak kita, mungkin opung kita sedang sakit, doakan. Ya, doakan. Ya, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau. Semuanya angkat tangan adik-adik. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang ajaib bagi kami. Kau sanggup melakukan keajaiban atas kehidupan kami. Apa yang kami doakan, Engkau bisa jawab lewat iman kami dan juga anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kepada mereka iman, walaupun mereka masih kecil, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau bisa melakukan perkara yang besar. Engkau dapat mengabulkan apa yang kami doakan. Terlebih itu untuk melakukan keajaiban bagi orang-orang yang kami kasihi. Untuk orang-orang yang sakit, siapapun Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Terima kasih. Dan kiranya firman yang kami dengar, kami dapat mengerti dalam pikiran kami, menjadi iman di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang Kau firmankan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, sampai kami bisa melakukan firman-Mu dengan tekun dan setia. Berkati sekolah anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka, guru-guru sekolah mereka, dan juga Tuhan saudara-saudara mereka. Mungkin ada yang mengalami kesusahan, Kau yang sanggup memberikan keajaiban. Kiranya Kau berikan hikmat melipat kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.